Oke, hello guys, and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan light novel anime Shin no Nakama Janai to Yusa untuk chapter yang kedua. Dan di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai chapter satunya dari anime ini. Nah, buat kalian yang belum melihat chapter satunya bisa cek aja di deskripsi, kalau nggak cek aja di playlist ya, udah ada videonya. Nah, sekarang kita bakal memasuki chapter yang kedua dengan judul Hidup di Perbatasan Ternyata Tidak Begitu Buruk. Nah, langsung saja kita ke light novelnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja cus ke light novelnya. Nah, di part sebelumnya kita sudah melihat di mana Red atau Gideon Look Nation itu sudah diusir dari party pahlawan. Nah, karena apa? Karena dia ini mempunyai skill guide ya, atau pembimbing. Jadi skillnya itu ibaratnya itu udah dilampaui oleh teman-temannya. Nah, sedangkan si Red ini itu udah kayak nggak bisa melebihi kemampuan dari teman-temannya itu. Jadi dianggap seperti beban, guys. Nah, jadi dia disingkirkan dari party dan dia udah pindah ke Sultan. Sultan ini merupakan salah satu wilayah di pinggir kotaan lah ya, di pinggir-pinggir intinya. Nah, sekarang kita bakal lanjutin petualangan dari Red ini, karena nama sebelumnya itu Gideon Look Nation tapi udah diganti jadi Red buat nyamar ya. Karena dia punya adik Ruti Look Nation ya, yang merupakan salah satu pahlawan yang terkenal. Oke, kita lanjut. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ada beberapa skill unik untuk pembimbing atau guide? Jawabannya tidak ada. Satu-satunya kelebihan pelindungan ilahi milikku adalah level yang didapat sebagai skill awal, serta skill umum yang bisa diperoleh kapan saja. Jadi skill si Red ini atau Gideon ini adalah skill umum, guys. Jadi hampir semua orang itu punya skill umum. Nah, kemudian kelebihannya itu di awal ya, guys. Jadi saat dilahirkan dia itu udah punya level lebih tinggi daripada biasanya. Nah, skill guide ini mempunyai skill awal yang hebat, dikenal dengan Prelude Perlindungan Ilahi level plus 30. Maksudnya perlindungan ilahi memberiku level 30, level setingkat pensiun seorang kesatria. Dengan kata lain, sejak lahir aku sudah memiliki level setingkat kesatria yang telah melalui pertempuran seumur hidup mereka. Nah, jadi sejak lahir udah mempunyai level yang setara dengan kesatria yang pensiun lah ya. Nah, tapi di sini ada kekurangannya, yang dimana dia itu nggak punya skill khusus, guys, atau skill andalan gitulah ya, skill pamungkas gitu. Karena skillku sudah menjadikanku kuat sejak awal. Karena aku tidak mempunyai skill tempur, membuatku lebih lemah dari yang lain. Meskipun aku mencoba meningkatkan perlindungan ilahi dengan mengalahkan musuh yang kuat, aku belum tentu bisa mengalahkan musuh yang orang lain bisa kalahkan. Maka dari itu aku harus mengalahkan musuh yang lebih kuat dari yang lain. Ini benar-benar membuatku sangat sengsara. Menurutku lebih baik mempunyai perlindungan ilahi tingkat rendah seperti prajurit atau pengguna sihir. Setelah mengalami kesengsaraan yang mendalam, perlahan tapi pasti menabung banyak uang demi mewujudkan impian baruku. Sekarang aku sedang mendaki gunung untuk memanen tanaman herbal. Satu-satunya yang membanggakan dariku hanyalah level tinggiku ini. Memiliki stamina banyak tapi tidak mempunyai skill khusus. Aku juga telah mempelajari semua jenis skill umum. Dengan skill bertahan hidup atau survival, aku tidak akan tersesat saat mendaki gunung selama aku tidak pergi terlalu dalam dan aku bisa mengetahui tanaman herbal yang bisa dipanen. Ini hanyalah skill umum, skill yang menunjukkan letak tanaman herbal yang bisa dipanen. Henbane digunakan untuk menghentikan pendarahan dan mengobati luka. Lithium Chinese bertindak sebagai penawar racun. Dragon Guard Mushroom digunakan untuk membuat obat kuat. Whiteberry langka yang sering digunakan untuk membuat ramuan sihir. Aku menjalani rutinitas harianku sambil bersenandung. Nah, jadi sekarang si Red ini hariannya itu mencari tanaman obat-obatan, guys, atau herbal gitulah ya. Pegunungan di Sultan yang memiliki sumber air yang melimpah bisa disebut sebagai surganya dunia, karena di sini tanaman herbal dan buah-buahan sangat berlimpah. Oh, kacang hijau rebus makan berkemah sangatlah mengasihkan. Memanen tanaman herbal membutuhkan waktu 2 hari 1 malam.
karena membutuhkan setengah hari untuk berpetualang. Jika harus pulang ke rumah itu sangatlah tidak efisien. Untungnya aku pernah berpetualang sebagai anggota dari party, jadi aku sudah terbiasa berkemah. Selain tanaman herbal, aku juga menemukan sayuran liar dan rempah-rempah yang bisa digunakan. Berkemah di pegunungan ternyata melelahkan karena ada monster yang tidak takut api. Aku menempatkan pedangku di samping sebelum tidur dan mengikat lonceng pada seutas tali. Monster di sini memang tidak ada yang kuat, namun lain halnya jika diserang saat tidur. Mungkin aku harus membangun gubuk kecil. Penduduk di sini tidak banyak yang membangun gubuk karena pasti akan hancur diterjang badai. Akan lebih bagus jika aku dapat membangun sebuah gubuk yang dapat mengatasi hujan dan angin, serta membuat monster akan berpikir sulit untuk menghancurkannya. Aku memanen tanaman herbal 2 minggu sekali, lebih tepatnya 4 hari 3 malam. Karena itulah aku membutuhkan sebuah gubuk kecil sebagai tempat penyimpanan sekaligus tempat tinggal untuk menghabiskan waktu selama di pegunungan. Ya, rencana itu harus kusimpan dulu sampai aku mempunyai uang yang banyak. Aku pun tidur. Aku terbangun di tengah malam karena merasakan sebuah kehadiran makhluk yang besar dari kejauhan. Aku lantas menepikan pedangku dan mencoba memeriksanya. Meskipun aku tidak mempunyai skill unik yang dimiliki oleh pemegang perlindungan ilahi pencuri dan pemburu yang dapat meningkatkan penglihatan, aku masih memiliki skill penglihatan yang sangat tinggi. Sebab aku tidak mempunyai skill lain untuk kutingkatkan. Skillku mungkin takkan berlaku untuk regu ninja elite dari pasukan Raja Iblis, tapi ini lebih cukup untuk mendeteksi keberadaan monster liar yang hidup di pegunungan. Aku lantas keluar tenda dan memanjat pohon. Bulan sabit menerangi di malam hari. Karena cahaya bulan tidak begitu terang, aku tidak bisa melihat sosok monster tersebut dengan jelas. Setelah mengamati sebentar, aku mendengar bunyi lonceng. Tak lama kemudian seekor binatang berukuran besar muncul dari kegelapan. Owlbear ternyata. Monster Owlbear memiliki kepala burung hantu bertubuh beruang. Levelnya 15. Di antara monster iblis yang menghuni hutan di seluruh dunia, Owlbear berada di paling atas dan disebut sebagai Raja Hutan. Monster itu membuatku jadi bernostalgia dulu. Aku sempat ingin melawannya saat sedang mencari Ruti yang pergi ke hutan untuk mencari temannya. Saat itu aku masih berumur 7 tahun. Sekarang aku mungkin bisa mengalahkannya. Mungkin. Kalau aku mengalahkannya pasti akan mendapat banyak uang. Aku segera melompat dari pohon. Monster iblis yang mempunyai kecerdasan rendah, entah kenapa mereka bisa menilai lawan melalui indera mereka. Owlbear menatapku dan perlahan-lahan mundur, berbalik melarikan diri ke kegelapan. Aku tidak mengejarnya. Aku kembali ke tenda dan tidur sampai pagi. Pagi hari setelah selesai memanen tanaman herbal, ada kegaduhan saat aku kembali ke kota. Aku mencoba bertanya kepada penjaga, apa yang sedang terjadi? Oh, Red, kau masih hidup? Aku sehat walafiat seperti biasa. Sepertinya ada kegaduhan di sini. Ada apa sih? Seorang petualang telah diserang oleh Owlbear. Saat ini kami sedang merekrut pasukan untuk melancarkan operasi penaklukan. Mungkin nanti akan ada larangan untuk masuk pegunungan sampai operasi ini selesai. Ups, mungkin Owlbear yang kemarin telah menyerang seorang petualang. Serius? Berapa lama operasi ini akan selesai? Aku tidak tahu. Kami saja jarang melawan monster yang sekuat Owlbear. Kami mungkin harus bergantung pada jagoan dari party rank B. Jika tidak, maka kami akan mengerahkan pasukan sekitar 30 orang. Petualang dibagi ke dalam 6 peringkat, yaitu S sampai E. Peringkat ini bukan untuk perorangan, melainkan untuk party. Berikut adalah peringkat petualang. E. Dari peringkat E, pendatang baru yang baru mendaftar, sebuah party yang dapat bertahan di padang gurun tempat monster berkeliaran. Kemudian peringkat C, sebuah party yang dapat menyelesaikan krisis yang mengancam sebuah desa. Party peringkat B, sebuah party yang dapat menyelesaikan krisis yang mengancam sebuah kota. Kemudian peringkat A, sebuah party kelas nasional yang dapat menyelesaikan ancaman yang terjadi di beberapa kota. Kemudian kelas S, sebuah party kelas legendaris yang dimobilisasi untuk menyelesaikan krisis benua atau dunia. Guild petualang di setiap kota memiliki 1-3 party rank B. Kalau aku sih rank D.
Mau gimana lagi, itu karena semua yang kulakukan hanya memanen tanaman herbal, dan yang terpenting menjadi rank B pasti akan membuatku mencolok. Serta mungkin identitasku yang asli akan terungkap. Jika terungkap, aku pasti akan merepotkan Kapten Kesatria. Kelihatannya aku harus istirahat di kota untuk sementara waktu. Sangat beruntung hal ini terjadi tepat aku pulang memanen tanaman herbal. Aku menuju kuil petualang untuk menyetor. Kali ini aku mendapat sekitar 90 peril. Kemudian aku pulang ke penginapan dan langsung membersihkan pedang tembaga karena baru saja kugunakan untuk memotong tanaman herbal dan menjahit pakaianku yang robek saat mendaki gunung. Skill perbaikan ku cukup tinggi. Skill ini mungkin berguna saat penaklukan di perbatasan yang akan berangkat di ibu kota. Sedangkan skill umum berpedang milikku tidak begitu berguna. Meskipun aku menggunakannya, itu pun tak terlalu efektif. Lebih tepatnya karena aku sekarang hanya menggunakan pedang tembaga. Dulu saat masih bersama Ruti, setiap hari kami tidur di medan perang yang penuh monster. Pernah juga tidur di sarang naga jahat yang selalu membuat kami was-was, atau di gunung bersalju. Sekarang semua telah berlalu, aku sekarang tidur di ruangan dengan atap dan dinding yang nyaman. Aku akan mengumpulkan uang dan membangun rumah yang bersandingan dengan apotek, serta membangun taman di halaman belakang untuk menanam tanaman herbal. Inilah kehidupan yang kucari di tempat yang bernama kota Zoltan ini. Ini akan menjadi kehidupanku yang kedua setelah keluar dari Hero Party. Nah, jadi seperti itu untuk chapter 2-nya. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Next, kita bahas chapter 3-nya. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.